Dari mana lu bang? Ini bang habis nganterin orderan ke dalam. Ke dalam? Iya ke dalam, ke perumahan. Dengan dia bilang, gua orang sini bang, gua tahu sebelum sini. Di dalam tuh nggak ada perumahan, dia bilang gitu. Yang ada cuma lahan kosong dan kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tobat Nakal Official. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana kisah misterinya, kita sapa dulu nih Bang Lilit nih. Bang Lilit, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah baik. Jadi teman-teman semua di rumah juga semoga dalam keadaan baik-baik terus ya. Nah, malam hari ini kita mau ceritakan cerita yang sangat menyeramkan. Jadi bagaimana ceritanya, langsung aja kita minta buat Bang Lilik ceritain. Jadi gimana tuh Bang Lilik awalnya? Jadi pengalaman ini berawal dari tahun 2019. Oke. Waktu Ane masih jadi mitra online, ojek online lah kasarnya bisa dibilang sekarang ini. Dan sampai sekarang juga Ane masih ngojek gitu. Nah menurut Ane ini pengalaman yang aneh lah, pengalamannya Ane buat pribadi. Itu Ane ingat banget waktu itu hari Sabtu malam minggu lah. Karena pada waktu itu masih orderan tuh masih ramai gitu, nggak kayak sekarang nih. Kondisinya agak sepi orderan. Ane ingat banget itu jam 10 malam Ane masih ngojek. Karena memang apa ya, Ane ini pengen dapetin tutup poin lah. Tinggal satu orderan lagi Ane bisa dapet bonus gitu kan. Karena memang berharap itu, jadi Ane paksain buat sampai malam lah walaupun sudah jam 10. Singkat cerita, nunggu orderan setengah 11 Ane dapet orderan. Tapi agak jauh nih, lokasinya agak jauh. Lokasi pengantarannya agak jauh, di daerah Bojongsari. Karena memang saking tanggungnya nih, tanggung nih sayang, ya kan? Sayang kalau misalkan nggak dibawa, nggak ada bonus nih. Karena waktu udah mepet kan, jam 12 itu udah pergantian hari lah. Oh, jadi udah nggak bisa Iya, lah nggak gitu bisa ya. lah, hitungannya udah beda. Singkat cerita, oke lah, bismillah, bawa penumpang tersebut. Temuin, ternyata bapak-bapak. Biasalah tukang ojek, Pak sesuai aplikasi ya, iya. Naik. Karena memang kondisinya itu malam, otomatis jalanan sepi kan. Singkat cerita, hampir setengah jam lebih lah, dikit. Jam 11 lewat, Ane sampai nih di daerah Bojongsari, nganterin tuh penumpang bapak-bapak. Ya karena memang udah dari pagi sampai malam, badan udah capek nih, udah ngantuk juga kan. Akhirnya pulanglah dari Bojongsari ke rumah. Di tengah perjalanan, anehnya nih, ini aplikasi bunyi. Ya, tiba-tiba nih dengan nada yang biasa aplikasi masuk, bunyi gitu. Aneh minggir dong, nggak mungkin aneh sambil main handphone. Minggir, aneh lihat orderan masuk. Ini dalam hati, kok ini orderan bisa masuk gitu. Wah, lihat dulu namanya Sinta. Wah, perempuan nih. Akhirnya nih orderan dibawa nih. Akhirnya orderan dibawa karena memang tujuan pengantaran nih orderan tersebut satu arah. Sejalur. Akhirnya dibawa. Ane lihat posisi jemputnya. Oke lah, Ane lihat, tahu Ane lihat map. Singkat cerita, ini jemput nih, ketemu di perempuan. Cuman memang kondisi tempat penjemputannya nggak di pinggir jalan raya, agak masuk gang. Cuman yang awal Ane ngerasain aneh nih, orang perempuan biasa kan kalau misalkan Ane setiap dapat ketemu penumpang pasti ditanya, Mbak tujuannya sesuai titik ya. Pada waktu itu pas Ane tanya itu dia nggak ngomong apa-apa, Dia diam aja dengan hanya menganggukkan kepala gitu. Dia cuma ngangguk gini aja lah. Perempuan, dibilang umurnya sekitar 40-an lah. Badannya juga nggak begitu besar, nggak begitu kecil. Ini tawarin, Pak pakai helm nggak?
cuman geleng-geleng doang, nggak Oh, pernah. dia nggak ngomong, cuma geleng-geleng aja. Cuman geleng-geleng doang. Akhirnya dia naik. Oke lah, dalam hatinya mungkin memang ya ini sih nggak berpikir macam-macam kan. Naik, ada jalan, ada fokus dengan jalanan kan, naik motor fokus. Seketika aneh ngeliat ini spion nih. Ada. Cuman dia cuma begini doang nih, posisinya cuma nunduk kepala, agak ketutupan kayak selendang atau kerudung lah, kepala. Yang anehnya gini, semenjak aneh dapat penumpang, kalau misalkan ini penumpangnya duduknya agak di ujung motor nih, di jalan pasti agak gel-gel, agak goyang, nggak seimbang. Tapi ini pada waktu bawa di mbak-mbak ini, aneh ngerasanya kok ini motor nggak kayak boncengin orang, ngerasa enteng gitu, kayak sendiri aja. Tapi ya kalau lagi aneh lihat spion nih, ada orang yang banyak kelihatan, cuman dengan posisi dia agak menunduk. Waktu itu mungkin sekitar jam 11:30 lah. Aneh kan pakai jaket biasa lah, jaket online, double nih, ada rompinya juga. Hawa kan pasti dingin kan jadi segitu ya. Cuma di belakang aneh nih agak apa sih? Hawanya agak hangat. Agak hangat kan. Ya kalau waktu itu sih gue pribadi nggak ngerasain hal-hal yang berpikiran yang macam-macam, enggak lah. Cuma fokus di jalan. Sesekali pernah hari tanya, Mbak, dari mana? Kok jam segini baru pulang? Mbaknya itu nggak ngomong, nggak jawab gitu. Entah memang itu mbaknya memang nggak dengar, atau emang nggak mau jawab? Emang nggak mau jawab, cuma dalam hati, gila lu sombong banget, nggak jawab gitu kan. Udahlah, akhirnya lanjut aja tuh perjalanan dengan fokus dengan jalanan lah, ada yang bawa motor fokus. Tiba-tiba di tengah perjalanan ini ada mau kebelet kencing kan. Ditanya sama mbaknya, Mbak, maaf ya, nanti kalau misalkan ketemu bensin kita mampir sebentar, karena saya nggak enak nih mau buang air kecil gitu kan. Dan dia nggak jawab sama sekali, nggak jawab sama sekali. Sekali dalam perjalanan dengan spion, dia cuman nggak pernah berubah posisinya, cuman duduk gini, duduk gitu dengan ketutupan. Singkat cerita nih ketemu pom nih, masuklah nih ke pom bensin. Mulai kecil singkat cerita lanjut perjalanan. Nah pas mau keluar pom, ada yang maksudnya dari belakang, tin. Ya, nggak lama dia nyampe nih, tukang ojek juga online. Cang, dari Depok ya? Iya bang, gitu kan. Dalam hatinya, kok ini orang tahu gue dari Depok, hebat juga gitu kan. Dia sempet nawarin, Cang mampir sini ke rumah main. Ani bilang kan, karena memang posisinya dari bawa penumpang. Iya Cang, Ani lanjut aja deh langsung, karena bawa penumpang nih. Dengan raut muka yang dia penumpang, dia langsung bilang gitu, penumpang. Iya Cang, ini ada penumpang, jadi nggak bisa mampir lah, langsung aja. Dengan wajah yang heran, entah kenapa ya, mungkin memang karena keadaannya memang udah capek kan, nggak mau respon yang macam-macam lah. Dengan pamitan sama itu ojol lah. Oke Cang, gue langsung deh. Jadi nggak aneh gubris tuh. Waktu itu nggak aneh gubris, langsung jalan, aneh bablas ke kiri, dia langsung bablas ke kanan. Lanjut perjalanan. Dalam perjalanan itu nggak aneh sih, nggak ada hal-hal yang banyak terjadi yang keanehan lah maksudnya. Sehingga cerita langsung terus jalan, sampailah masuk ke perumahan di perkomplekan. Cuman perkomplekannya sepi banget ya, kompleknya sepi banget. Rumah-rumahnya ini memang tau lah komplek-komplek, cuman anda rasa di komplek baru kali ya. Jadi ada bangunan yang udah rapi, ada yang belum gitu, ada yang udah dihuni, ada yang belum. Dalam komplek itu nih jalan sepi banget kan, memang kondisinya memang udah setengah 12 malam. Nengok kiri kanan udah sepi. Jadi lokasi antarnya itu agak masuk komplek, agak jauh lah. Terus agak masuk gang lagi. Jadi masuk jalan-jalan kecil gitu. Agak masuk. Sampai lah. Cuman masih lingkungan komplek. Sampailah di titik lokasi yang antarin. Di sini Mbak. Dia cuma gini doang, cuma malu nggak ngomong dia, akhirnya turun di suatu rumah gede lah, rumahnya lumayan gede. Singkat cerita itu si Mbak turun ngasih duit 50.000, padahal di aplikasi nggak sampai 50.000, cuman 30 berapa sekian lah, nggak sampai 40.000. Otomatis kan kembali. Karena bilang Mbak kembalinya, dia nggak bilang iya, dia nggak bilang enggak.
jalan aja tuh jalan dia. aja. Nah mungkin rezeki ini udah nggak mau berpikir macam-macam. Duit ini kantongin nih, yang taruh tas. Biasa kan setiap hari dapat uang sewa lah, uang sewa, masukin di tas. Mbak itu pun masuk ke rumah. Singkat cerita balik dengan jalan yang sama dari awal yang masuk itu. Di depan gang itu aneh ketemu pas pulangnya ketemu 3 orang lagi nongkrong mungkin. Dari jauh nih sekitar 20 meter nih, aneh udah ngeliat nih ada orang nongkrong. Dalam hati pegang. Jadi posisinya pikiran gitu, udah malam juga kan posisinya kan. Gimana nih? Karena aneh berpikir gini, tadi pas gua nganterin masuknya nih nggak ada orang sama sekali di depan, kok sekarang tiba-tiba ada yang begal. Udahlah, mau lewat mana lagi, udah malam, jalan cuma itu nggak mungkin muter balik. Udah bismillah lewatin. Nah yang bikin parnonya lagi pas ketika depan dia dipalangin langsung, bang berhenti lu. Wah makin dakdikduk makin dakdikduk, aduh. Langsung dia ngomong, dari mana lu bang? Ini bang habis nganterin orderan ke dalam. Iya ke dalam, ke perumahan. Dia makin aneh nih. Dengan kayak udah makin aneh, dengan omongannya makin aneh. Perumahan, iya bang, perumahan di dalam tuh yang agak turunan ke bawah terus agak masuk ke dalam, dia bilang gitu. Nggak ada perumahan bang di dalam sini. Gua orang sini bang, gua tahu sebelum sini. Di dalam tuh nggak ada perumahan, dia bilang gitu. Yang ada cuma lahan kosong dan kuburan. Dengan dia ngomong kayak gitu, ini cuma diem, kuburan dalam hati. Jelas-jelas gue bisa nganterin orang ke dalam perumahan. Wah lu nigo lu kata si abang ini, kata orang 3 pemuda tersebut. Kalau nggak percaya kita balik, kita cek bang, kata dia gitu. Ya mungkin karena memang di situ posisinya Ani udah terdesak nih ya, Ani kabur juga nggak bisa, dia juga memaksakan. Oke deh bang, gue ikutin, kata dia. Kemudian itu kan nggak lama kemudian gue sampai nih di tempat pengantaran untuk cewek. Di sini bang nih, gue inget tadi nggak jauh dari perempatan, gue ambil kanan ada perumahan. Ani berhenti, Ani stand dari motor, Ani diri. Kata nih yang di belakang yang dibonceng, coba lu perhatiin keliling bang, ada perumahan nggak? Ani dalam di situ cuman masalah tempat, tapi nggak mungkin nih lokasi yang tadi nganterin nih perempuan di sini gak ingat banget. Pas gue nengok ke kiri, cuman ngeliat ada pelang pemakaman gitu ya? Pemakaman. Itu dengkul langsung lemes, dengkul langsung lemes. Udah kan akhirnya Ani cari balik arah, Ani cari warung lah buat nenangin diri kan, Ani minum dulu. Karena memang kondisinya waktu udah malam nih, dari jam 12, rumah juga agak jauh nih kan. Lanjutin perjalanan di pom bensin kan, kebetulan bensin udah rest lah, masih bensin nih. Rencananya mau beli bensin pakai duit yang tadi 50.000 sebelahnya. Iya. Rencana dalam hati nih, turun beli bensin, buka tas, nyari duit nih. Ini cuma ucapan dalam hati. Tadi duit 50.000 mana ya yang dikasih mbak itu tuh. Tapi ada di tas? Nggak ada, karena ingetannya satu hariannya itu ngojek dapat duit 50.000 cuma satu, cuma dari sebelah itu. Yang lain ada tapi receh lah, nggak 50.000. Lihat nggak ada nih duit 50.000. Yang aneh tuh cuma selembar daun kering. Daun kering. Dalam hati, wah jangan halu nih gue nih dapat malam ini nih. Singkat cerita nih tetap beli bensin dengan duit yang ada. Sampai di rumah, ya udah mau gimana lagi. Sempet ada buka aplikasi, yang orderan dia masuk itu nggak ada. Entah, ya itu sih udah apa ya bisa dibilang. Ya memang bukan sosok manusia kalau dipikir. Cuma pada waktu kejadian itu memang Ani nggak kepikiran seperti itu. Namanya kan memang kondisi juga udah capek ya kan gitu. Tapi ibaratnya itu benar-benar berkesan banget ya, maksudnya nempel banget lah. Gitu. Pokoknya semenjak jadi mitra online ini, itulah pengalaman yang paling berkesan, benar-benar nempel. Ya gitulah teman-teman ceritanya gitu. Siap. Jadi gimana guys, seru kan? Artinya banyak pengalaman dan pembelajaran yang kita bisa ambil gitu loh. Malam-malam ya kan,
dapat bonus sih, dapat bonus tupo, cuma dapat bonus juga nganterin si Neng. Jadi teman-teman, itu yang bisa kita bagi cerita masalah misteri yang dialami sama Bang Lilik. Dan kalau memang teman-teman punya cerita yang misteri-misteri juga, bisa hubungin admin gitu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa nih teman-teman, di subscribe, terus juga di like, terus di komen, terus juga jangan lupa di share kalau emang ini informasinya bagus buat kita terima ya. Jadi teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.